Selamat datang kembali di Taniling TV. Kali ini kita akan memperdalam pembahasan tentang pengendalian hama lalat buah, khususnya untuk tanaman cabai yang sangat rentan diserang, terutama di musim hujan. Populasi lalat buah pada tanaman cabai dapat menyebabkan kerugian besar. Menurut data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, serangan lalat buah dapat menyebabkan kerugian hingga 30-40% dari total hasil panen cabai selama musim hujan. Serangan ini tidak hanya menurunkan kuantitas, tapi juga merusak kualitas cabai. Yuk kita simak lebih lanjut. Tanaman cabai adalah salah satu tanaman hortikultura yang seringkali menjadi target lalat buah, terutama spesies Bactrocera spp. Lalat ini menyerang cabai dengan cara menusukkan ovipositornya ke dalam buah cabai untuk menelurkan telur. Tanda-tanda awal dari serangan ini bisa dilihat dengan adanya lubang-lubang kecil di permukaan buah. Lubang ini menjadi titik awal masuknya lalat buah untuk menelurkan telurnya. Begitu telur menetas, larva mulai memakan daging cabai dari dalam, yang menyebabkan pembusukan dan bercak-bercak pada buah. Mengapa musim hujan meningkatkan resiko serangan? Musim hujan adalah waktu yang ideal bagi lalat buah untuk berkembang biak. Kelembapan tinggi, suhu hangat, dan seringnya ada buah jatuh dan membusuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi lalat buah. Oleh karena itu, di musim ini, upaya pengendalian lalat buah harus lebih intensif dan efektif. Berikut ini beberapa metode yang bisa dilakukan oleh petani untuk mengendalikan serangan lalat buah secara efektif. Di antaranya, 1. Perangkap lalat buah dengan feromon atau antraktan alami. Salah satu teknik yang sangat umum dan efektif adalah pemasangan perangkap lalat buah. Perangkap ini dapat berupa perangkap berbahan feromon atau bahan alami yang mampu menarik perhatian lalat buah. Penggunaan perangkap feromon sangat efektif untuk mengendalikan populasi lalat jantan pada cabai. Letakkan beberapa perangkap feromon di sekitar kebun cabai, terutama di area yang sering terserang. Alternatifnya, Anda bisa menggunakan antraktan alami seperti cuka dan buah busuk yang difermentasi untuk menarik lalat buah ke dalam perangkap. Perangkap ini memiliki keuntungan karena tidak mencemari lingkungan serta cukup efektif dalam mengurangi populasi lalat buah di suatu area. 2. Pemakaian jaring anti hama pada tanaman cabai. Pasang jaring anti hama di atas atau sekeliling tanaman cabai yang sedang berbuah. Ini adalah tindakan pencegahan yang sangat efektif untuk mencegah lalat buah mendekati cabai dan bertelur. Dengan memasang jaring ini, lalat buah tidak dapat mengakses buah untuk bertelur. Jaring ini cukup efektif untuk melindungi buah yang sedang berkembang dari serangan lalat buah dan mencegah kerusakan sejak dini. 3. Pembersihan rutin buah dan pengelolaan sisa tanaman. Kebun yang dibiarkan kotor dengan banyak buah yang jatuh dan membusuk akan menjadi tempat ideal bagi lalat buah untuk berkembang biak. Untuk mencegah hal ini, pemangkasan ranting dan daun yang terlalu rimbun sangat penting, karena dapat membantu meningkatkan sirkulasi udara dan paparan sinar matahari di sekitar tanaman. Lingkungan yang terbuka dan berventilasi baik akan membuat kondisi lebih kering, yang tidak disukai oleh lalat buah, sehingga mengurangi peluang mereka berkembang biak di area tersebut. Selain itu, kebersihan kebun harus selalu dijaga, terutama dengan membersihkan buah-buahan yang jatuh sebelum sempat membusuk. Buah yang membusuk akan menjadi sumber makanan dan tempat bertelur yang ideal bagi lalat buah. Penggunaan pestisida organik ramah lingkungan. Pestisida organik berbahan alami seperti minyak neem atau ekstrak bawang putih merupakan alternatif pengendalian hama yang aman bagi lingkungan. Pestisida ini dapat mengusir atau membunuh lalat buah tanpa merusak ekosistem di sekitar kebun. Neem oil atau minyak neem mengandung senyawa yang mengganggu sistem hormonal lalat buah.
sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk berkembang biak. 5. Rotasi tanaman di kebun cabai. Rotasi tanaman adalah teknik di mana petani mengganti jenis tanaman setiap musim tanam. Hal ini bertujuan untuk mengganggu habitat lalat buah dan mengurangi jumlah populasinya. Jika jenis tanaman di suatu kebun terus-menerus sama, maka lalat buah akan memiliki lingkungan yang stabil untuk berkembang biak. Dengan merotasi tanaman, lalat buah akan kehilangan sumber makanan dan tempat bertelur, sehingga populasinya bisa ditekan. 6. Pengaturan drainase yang baik untuk menghindari kelembapan berlebih. Musim hujan bisa menyebabkan tanah di sekitar tanaman cabai menjadi terlalu lembab, mendukung perkembangan hama dan penyakit. Pastikan drainase kebun Anda cukup baik untuk mencegah genangan air yang bisa menarik hama dan mendukung tumbuhnya penyakit. Untuk mengurangi resiko ini, perlu dibuat saluran irigasi yang baik dengan kedalaman sekitar 40 cm agar air dapat mengalir dengan lancar dan tidak menggenang. Dengan sistem irigasi yang efektif, kelembapan berlebih di sekitar tanaman dapat dikurangi, sehingga resiko serangan lalat buah dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan lembab juga dapat diminimalisir. 7. Monitoring populasi lalat buah dengan perangkap ikat kuning. Perangkap ikat kuning adalah alat pemantauan sederhana namun sangat efektif untuk mendeteksi dan mengendalikan populasi lalat buah di lahan cabai. Warna kuning pada perangkap ini menarik perhatian lalat buah yang tertarik pada warna cerah, sehingga mereka terbang mendekati perangkap dan terperangkap pada lapisan perekat yang ada di permukaannya. Untuk hasil yang optimal, perangkap ikat kuning ini sebaiknya dipasang dengan kepadatan sekitar 40 lembar per hektar. Perangkap ini bisa digantung di atas tanaman dengan ketinggian sekitar 1,5 meter atau di lokasi yang cenderung rawan serangan hama. Posisi ini memastikan lalat buah mudah melihat dan tertarik mendekat ke perangkap, khususnya di area dengan banyak pohon cabai yang sedang berbuah. 8. Penggunaan PGPR untuk memperkuat tanaman cabai. PGPR adalah kelompok bakteri menguntungkan yang dapat mengkolonisasi rhizosfer atau wilayah sekitar akar tanaman dan berperan penting dalam meningkatkan kesehatan tanaman. Salah satu cara penggunanya adalah dengan mencampurkan 20 cc PGPR per liter air, lalu mencampurnya dengan pupuk kompos yang mengandung agen antagonis seperti Trichoderma sp atau Gliocladium sp. Kombinasi ini efektif dalam melawan berbagai penyakit tanaman, membantu tanaman tumbuh lebih kuat, sehat, dan lebih tahan terhadap hama, termaksud lalat buah. Mengapa pengendalian lalat buah di musim hujan sangat penting? Lalat buah yang berkembang pesat di musim hujan dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar. Lalat ini bukan hanya mengurangi kuantitas, tetapi juga merusak kualitas buah yang dihasilkan. Pengendalian lalat buah pada tanaman cabai di musim penghujan sangat penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas panen. Dengan penerapan metode seperti perangkap feromon, jaring anti hama, pestisida organik, dan pengelolaan lingkungan kebun yang baik, para petani cabai bisa melindungi tanaman mereka dari serangan lalat buah yang merugikan. Juga membantu melindungi ekosistem kebun. Mari terus berupaya melindungi tanaman kita dari hama agar hasil panen yang telah diperjuangkan tetap maksimal, khususnya di musim hujan yang rentan ini.